Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yekan, juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 23 Juli tahun 2021, hari biasa pekan ke-16. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebenaran, sabdamu jujur dan benar untuk selamanya. Semoga kau tanam dalam-dalam di hati kami, agar kami semakin yakin bahwa Engkau beserta kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, beberapa waktu lalu kita mendengarkan perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu, di tanah semak duri, dan ada yang di tanah subur menghasilkan buah berlipat ganda. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada bacaan Injil yang kita dengarkan tadi menerangkan tentang artinya. Tuhan Yesus dengan jelas mengajak kita supaya untuk berakar kuat kepada kebenaran, sehingga tidak mudah goyah oleh apapun juga, oleh godaan-godaan kekayaan, penganiayaan, penindasan, dan semacamnya. Mengapa kita perlu berakar kuat? Karena hidup kita ini singkat, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Mungkin banyak sekali godaan-godaan yang lalu mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Godaan itu berupa mungkin saat kita menderita, ada yang terpapar, lalu bertanya-tanya, "Tuhan, kenapa ada peristiwa seperti ini?" Lalu ada saudara kita yang meninggal, lalu juga dalam situasi seperti ini bertanya kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan, saya itu sudah beriman, berusaha dengan baik, tapi tetap penderitaan yang Kau beri, kesedihan yang kami alami." Juga mungkin perasaan tidak berdaya, perasaan merepotkan orang lain, menjadi beban yang lain, dan juga perasaan-perasaan, wah, kalau sudah situasi seperti ini, saya tidak bisa berbuat banyak terhadap umat, terhadap orang lain, terhadap keluarga saya sendiri. Semoga itu semua semakin mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus, bahwa dengan salibnya Ia menyelamatkan dunia. Kita pun perlu mengakui bahwa Tuhanlah segala-galanya, maka tetaplah kita bertahan di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Itu tanda kita berakar kuat kepada Kristus, yang akhirnya ketika kita tetap bertahan pada kebaikan dan kebenaran, kita boleh menghasilkan buah yang akan dinikmati oleh orang lain, yakni keselamatan dan kebaikan dunia. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk berakar kuat pada Kristus dan akhirnya menghasilkan buah berlimpah bagi keselamatan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.